Shalom adik-adik. Wah, Kak Gohan kurang semangat adik-adik di rumah, sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan semuanya sudah semangat. Sekarang kakak mau tanya kabar adik-adik ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Wah, puji Tuhan Kak, Udah semuanya makin sudah semangat. Iya Kak. Kak Gohan, hari ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita ya Kak. Ibadah sekolah minggunya online ya Kak, seperti minggu lalu. Iya Kak, masih online ya adik-adik. Tetapi sebelum memulai kakak mau tanya, adik-adik semua sudah siap kan untuk memuji Tuhan bersama-sama? Sudah Kak. Ah, sudah. Adik-adik pastinya sudah rapih dong, sudah mandi kan? Jangan ada yang ngantuk ya. Oke Kak. Nah Kak, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Kita satukan hati dan pikiran kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah Engkau berikan kepada kami. Kami mau memulai ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Berkati kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kak Anggi, Ya Kak Gohan. Kak Gohan mau tanya deh. Sekarang itu tanggal berapa sih Kak Anggi? Loh, tanggal 6 dong Kak. Sekarang bulan apa Kak Anggi? Ih, Kak Gohan apa sih nanya-nanya? Ya bulan September. Iya kan adik-adik? Bulan September. Berarti artinya kita udah 5 bulan Kak Anggi di rumah doang. Belajar dari rumah, sekolah dari rumah, sekolah minggu pun dari rumah. Aku bosen deh Kak Anggi, aku mau main sama temen-temen, aku mau ketemu temen-temen. Loh Kak Gohan, kok Kak Gohan marah-marah sih? Kan tadi kita udah semangat mau memuji Tuhan. Kak Gohan gak boleh marah-marah, gak boleh patah semangat. Walaupun kita harus sekolah minggu dari rumah aja. Ya kan adik-adik? Adik-adik tahu kan? Firman Tuhan loh Kak Gohan bilang di Amsal 17 ayat 22. Firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi Kak Gohan gak boleh ya patah semangat seperti itu. Oh jadi gak boleh ya Kak Anggi? Iya dong. Ya udah. Supaya kita semakin semangat dalam memuji Tuhan, Kak Anggi undang Kak Gohan, undang adik-adik di rumah untuk bernyanyi bersama lagu Mari Kita Bersukaria. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu pujian, mari kita bersukaria. Yuk adik-adik sama-sama kita bernyanyi, mari kita bersukaria, bangkit berdiri ya semuanya. Katakan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik yuk kita nyanyikan sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami, dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami memohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan ayat istimewa untuk minggu ini. Yang akan disampaikan oleh adik-adik sekolah minggu. Kita saksikan bersama-sama ya. Ayat istimewa minggu ini diambil dari Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Wah, bagus-bagus ya Kak Gohan. Adik-adik sekolah minggu, terima kasih ya yang sudah membacakan ayat istimewa untuk minggu ini. Nah, sekarang Kak Gohan, Kak Anggi mau nanya nih kepada adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah pasti punya kan seorang sahabat yang sangat adik-adik sayangi, ya enggak? Iya Kak. Wah iya. Nah sekarang Kak Gohan punya enggak sahabat yang Kak Gohan sayangi? Kalau Kak Gohan punya dong sahabat yang selalu ada untuk Kak Gohan. Kalau Kak Anggi punya sahabat enggak? Pasti dong Kak, sahabat di rumah, sahabat di sekolah minggu, Kak Anggi punya sahabat. Tapi nih Kak, ada nih sahabat kita yang sama-sama kita miliki. Sahabat yang sama-sama kita miliki? Siapa tuh Kak? Iya Kak, sama adik-adik sekolah minggu juga, Kak Gohan juga. Dia itu seorang sahabat yang sangat setia. Dia itu gak pernah ninggalin kita. Kak Gohan mau tahu gak siapa? Mau tahu dong Kak, siapa namanya? Namanya adalah Yesus Kak. Oh, jadi Tuhan Yesus itu sahabat kita semua Kak? Iya dong Kak, seperti lagu kita yang satu ini, ada satu sobatku. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik sambil bangkit berdiri. Adik-adik, udah siap belum memuji Tuhan? Udah siap ya? Kita mau nyanyi lagu Ada Satu Sobatku. Yuk sama-sama dengan bangkit berdiri dan penuh semangat. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia
Loh, Kak Gohan kemana ya adik-adik? Adik-adik lihat nggak kemana Kak Gohan? Mana ya? Hai Kak Anggi. Loh, Hai adik-adik. kok Kak Gohan pakai payung sih Kak? Kak Anggi, Kak Gohan mau menyampaikan sesuatu loh. Kak Anggi mau dengar nggak? Mau dong Kak pastinya. Adik-adik mau mendengarkan nggak? Adik-adik juga mau dengar kan? Mau. Oke deh. Jadi kita pakai payung untuk melindungi kita dari sinar matahari, dari hujan. Bener nggak Kak Anggi? Bener Kak. Nah, sama seperti Allah kita adik-adik. Allah kita selalu melindungi kita dalam situasi apapun. Saat kita sedih, saat kita marah, saat kita kecewa. Tuhan Yesus, Allah kita selalu ada untuk melindungi kita. Oh, bener Kak. Makanya kita selalu aman di dalam lindungan Allah kita ya Kak. Wih, kayak tema kita minggu ini ya Kak. Iya, kita sebutin. Tapi Kak Gohan taruh dulu dong payungnya. Kan kita lagi nggak hujan. Oke, adik-adik di rumah, kita mau sebutkan tema kita minggu ini ya. Adik-adik ikuti ya, karena ada gerakannya. Oke, tema kita minggu ini yaitu Aku aman karena Allahku. Sekali lagi ya, adik-adik ikuti ya. Aku aman karena Allahku. Wah, enak ya Kak, jadi anak Allah tuh aman. Iya, kita selalu dilindungi sama Allah ya Kak. Iya dong Kak. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Adik-adik, disiapkan hati dan pikirannya. Disiapkan juga Alkitabnya. Dan jangan lupa siapkan telinganya karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti lagu pujian yang akan kita nyanyikan adik-adik. Apa tuh Kak lagunya? Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Yuk sama-sama ya. Anak Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Adik-adik sekali lagi ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak kami sekolah minggu. Apa kabar? Semoga sehat dan sukacita selalu ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini. Firman Tuhan yang ditetapkan dari Kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Inang akan membacakan untuk kita, anak-anak kami, dengarkan dan ikuti dengan baik. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikian firman Tuhan. Anak-anak HKBP Taman Wisma Asri, anak-anak yang ganteng, yang manis, anak-anak yang pintar, pasti semua kita, semua kalian membutuhkan rasa aman. Benar tidak? Aman bermain, aman belajar, aman sekolah, aman tinggal di rumah, aman kemana saja ketika melakukan perjalanan.
Lalu apa aman itu? Apa rasa aman itu? Bukan orang yang bernama Aman ya atau si Aman ya, tetapi rasa aman atau situasi aman adalah keadaan di mana kita boleh dengan tenang, tanpa gangguan, penuh dengan damai, tanpa beban melakukan aktivitas kita, melakukan perjalanan kita, belajar atau apapun yang boleh kita lakukan. Aman juga adalah gambaran situasi yang penuh dengan damai dan sukacita. Kita tidak akan pernah bisa dengan sukacita melakukan aktivitas kita kalau kita tidak merasa aman. Tetapi jika kita merasa damai hati dan pikiran kita, kita dengan sukacita atau situasi kita penuh dengan sukacita, maka kita akan bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Itu sebabnya setiap orang pasti menginginkan situasi aman, bukan hanya anak-anak sekolah minggu. Nah, yang menjadi pertanyaan Inang untuk anak-anak kami, pernahkah anak-anak kami merasa tidak aman? Pernahkah kalian merasa tidak aman? Contohnya ketika dalam perjalanan merasa tidak aman, ketika tinggal di rumah atau tidur merasa tidak aman, ketika belajar di sekolah merasa tidak aman, atau pada saat kapan saja kalian pernah merasa tidak aman. Sebaliknya, pernahkah kalian merasa aman? Pasti ya, sadar atau tidak sadar kita, pasti kita pernah merasa aman. Nah, adik-adik yang baik, adik-adik yang cantik, adik-adik yang ganteng, situasi aman maupun situasi tidak aman pasti ada penyebabnya, pasti ada sumbernya, dan akibatnya juga pasti sesuai dengan penyebabnya. Jika penyebabnya adalah sesuatu yang tidak baik, maka akibatnya adalah situasi yang tidak baik. Jika penyebabnya adalah situasi yang baik, maka akibatnya adalah situasi yang baik. Oleh karena itu, yang mau diberitakan firman Tuhan, yang mau dipesankan firman Tuhan untuk kita, untuk anak-anak kami pada saat ini adalah melalui kesaksian pemazmur. Di ayat 1 dikatakan seperti yang sudah Inang bacakan tadi. Boleh perhatikan lagi Alkitabnya, di sana dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya, menurut pemazmur, mengapa dia merasa aman? Dia jawab sendiri, karena dia berlindung kepada yang maha tinggi. Pertanyaan, siapakah yang maha tinggi itu? Yang maha tinggi itu di sini adalah Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Siapakah yang maha kuasa itu? Ayo anak-anak jawab, siapakah yang maha kuasa dalam kehidupan kita di dunia ini? Yaitu Tuhan juga. Itu sebabnya di ayat 2 pemazmur mengatakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Artinya kalau kita datang berlindung kepada Tuhan, kita akan merasa aman. Amin. Oleh karena situasi apapun, ketika kita mengalami sesuatu yang membuat kita merasa tidak aman, tetapi ketika kita datang berlindung kepada Tuhan, ketika kita datang ke naungan kasih Tuhan, maka kita akan merasa aman. Kita akan memperoleh rasa sukacita, rasa damai, karena Tuhan sanggup melakukan itu bagi kita. Itu yang menjadi kesaksian daripada pemazmur pada saat ini. Lalu pertanyaan selanjutnya untuk anak-anak kami, mengapa pemazmur datang berlindung kepada Tuhan? Kenapa pemazmur bernaung kepada Tuhan? Di ayat 2 yang terakhir tadi jelas dikatakan, karena dia mempercayai Tuhan itu sanggup memberikan perlindungan, sanggup memberikan damai sejahtera, sanggup memberikan sukacita. Pertanyaan Inang selanjutnya, apakah demikian juga perasaan anak-anak kami kalau datang kepada Tuhan?
Contohnya ketika berdoa, adakah perasaan yang berbeda kalian rasakan dibandingkan situasi tanpa berdoa? Coba anak-anak kami renungkan, coba ingat evaluasi kembali aktivitas setiap saat dalam hubungan dengan Tuhan. Pemazmur dengan percaya mengatakan bahwa karena dia percaya kepada Tuhan yang sanggup memberikan dia perlindungan, yang sanggup memberikan dia rasa aman, sehingga dia datang kepada Tuhan untuk berlindung. Nah, anak-anak kami juga, kita boleh terus berdoa, memohon, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan Engkaulah perlindunganku, Tuhan Engkaulah tempat aku bersandar. Boleh kita mengatakan seperti itu, tetapi kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup melindungi kita, itu tidak ada artinya. Oleh karena itu pesan firman Tuhan untuk anak-anak kami, untuk kita semua pada saat ini, dalam situasi apapun yang mengancam rasa keamanan hidupmu, keamanan situasimu, keamanan ketika engkau melakukan aktivitas, datanglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan sanggup memberikan rasa aman yang sejati. Sebab Tuhan pasti menolong engkau, memberikan sukacita, damai sejahtera, menyelamatkan engkau di dalam setiap pergumulan kehidupanmu. Anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang percaya kepada Tuhan pasti hanya datang berlindung kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa yang berkuasa di dunia ini. Sebagaimana kita percaya kepada orang tua yang boleh melindungi kita, lebih daripada perlindungan yang diberikan oleh orang tua kepada kita sebagai anaknya, Tuhan juga sanggup melindungi kita. Melindungi kita anak-anak orang tua, melindungi orang tua kita, melindungi kakak-kakak guru sekolah minggu, melindungi semua termasuk bangsa kita, keluarga besar kita, semua yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Yakin dan percayalah Tuhan sanggup melindungi kita dari apapun dalam kehidupan di dunia ini. Serahkan hidup kepada Tuhan supaya engkau mendapatkan, merasakan perlindungan dan rasa aman dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, anak-anakmu sekolah minggu engkau izinkan boleh beribadah pada saat ini, walau di rumah masing-masing secara virtual ya Tuhan, yang dilayani oleh guru-guru sekolah minggu dan semua yang terlibat dalam kegiatan hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan hati Tuhan. Engkau masih bersabda bagi kami lewat ibadah hari ini. Engkau menawarkan kepada kami rasa aman dan perlindungan yang sejati yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, mampukanlah kami Tuhan, anak-anakmu sekolah minggu HKBP Taman Wisma Asri, untuk terus percaya akan perlindungan dari Tuhan. Dan ajaklah kami, kuatkanlah kami untuk senantiasa mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, supaya hanya Tuhan yang kami jadikan menjadi pelindung bagi kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Karena itu lindungilah juga semua anak-anak sekolah minggu HKBP Taman Wisma Asri, dan semua anak-anak yang ada di dunia ini. Jauhkan dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala ancaman yang boleh menghalangi mereka bersukacita. Tetapi dengan perlindungan Tuhan, anak-anak sekolah minggu dan semua anak-anak di dunia ini boleh merasa aman, karena Tuhan sanggup melakukan itu. Terima kasih Tuhan yang baik. Jika ada sekolah minggu yang sedang sakit ya Tuhan, Engkau pulihkan dimanapun mereka berada. Jika ada yang sedang berduka, Tuhan juga yang memberikan penghiburan. Yang mengalami kesulitan dalam hal pendidikan, sekolah secara online, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Tuhan, Engkau tolong semua anak-anak sekolah minggu untuk boleh menjalani hari-hari kegiatan dan aktivitas dengan penuh sukacita, rasa aman, karena Tuhan yang melindungi. Terima kasih Tuhan yang baik. Terpujilah Engkau. Berkatilah juga guru-guru sekolah minggu yang selalu sedia dengan hati untuk melayani guru-guru sekolah minggu dengan pelayanan mereka untuk anak-anak sekolah minggu.
Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Kamela. Selamat pagi Kak Yuli. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, di sini kakak punya 2 balon. Balon kakak warna kuning yang melambangkan anak-anak yang hidup dalam perlindungan Tuhan. Nah, sedangkan balon Kamela warna hitam yang melambangkan tentang anak-anak yang tidak hidup dalam perlindungan Tuhan. Nah, Kak Yuli, Kamela juga di sini punya jarum. Jarumnya ini melambangkan tentang iblis. Ketika iblis mengganggu anak-anak yang tidak hidup dalam perlindungan Tuhan, kira-kira apa yang terjadi ya? Adik-adik mau melihat? Ini iblis sedang mengganggu anak-anak yang tidak hidup dalam perlindungan Tuhan. Wah, balonnya pecah. Semuanya berantakan. Inilah yang menggambarkan tentang anak-anak yang tidak hidup dalam perlindungan Tuhan. Sedangkan balonnya Kak Yuli bagaimana ya? Iya Kak, kita coba ya. Adik-adik, anak-anak yang berlindung dalam Tuhan, jika kakak tusuk balonnya, apa akan pecah? Coba ya. Wah, tidak pecah balonnya. Ini menandakan adik-adik yang hidup berlindung dalam Tuhan akan merasa baik, nyaman, dan aman. Iya Kak, benar Kak. Kalau kita percaya bahwa Tuhan perlindungan kita akan selalu merasa aman. Nah, Kak Yuli, Kamela mau tanya, siapa perlindungan untuk kita? Allahku. Kita ucapkan sama-sama ya adik-adik. Siapa perlindungan kita? Allahku. Mari kita bernyanyi, Allahku yang ku percaya. Tempat perlindunganku, tubuh pertahananku, Allahku, Allahku yang ku percaya. Tempat perlindunganku, tubuh pertahananku, Allahku, Allahku yang ku percaya. Wah, senang sekali ya Kak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bener banget Kak Anggi. Sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan yang terbaik untuk Tuhan ya adik-adik. Pakai tangan manis. Dan sambil menyanyikan lagu Selamat di Tangan Yesus. Adik-adik, kita bernyanyi sambil siapkan persembahannya ya. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu malaikat. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan.
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, saatnya aktivitas. Aktivitas hari Minggu ini berupa video. Adik-adik yang di rumah boleh minta tolong ke mama papa untuk minta direkamkan. Jadi adik-adik yang di rumah boleh ikuti Kamar Garet ya. Nanti Kamar Garet kasih tahu lagu dan gerakannya. Oke? Sudah pada siap? Siap dong, yuk bangkit berdiri. Musik. Sudah mengikuti. Nanti di akhir video ibadah ini akan ada lirik dan instrumennya. Jadi adik-adik bisa lihat ya di akhir video, oke? Oke, sampai ketemu di aktivitas berikutnya ya. Jangan lupa kirimkan aktivitas adik-adik ke nomor di bawah ini ya, biar ditayangkan di video minggu depan, oke? Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu anak-anak kami, semoga sehat selalu dan sukacita. Sampai ketemu kembali di ibadah hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Siapa yang selama bulan Agustus sudah mengumpulkan aktivitas secara rutin? Nah, sekarang kakak mau memberikan hadiah kepada 16 orang adik-adik sekolah minggu yang mengumpulkan aktivitas terbanyak. Mau tahu siapa saja? Mari kita saksikan.
adik-adik yang tadi namanya sudah ditampilkan, jangan lupa mengambil hadiah pada hari Senin tanggal 7 September jam 5 sore di gereja ya. Atau hubungi kontak berikut ini 0838 7326 2875. Nah, jangan lupa ya adik-adik mengambil hadiah pada hari Senin tanggal 7 September jam 5 sore. Buat adik-adik yang belum mendapatkan hadiah, jangan berkecil hati karena kakak masih memiliki hadiah buat adik-adik yang rajin mengumpulkan aktivitas untuk bulan berikutnya. Sampai jumpa adik-adik.